kita tetap bersyukur kepada Allah sampai malam ini, malam yang ke-20 kita masih sehat, kita masih diberi peluang oleh Allah untuk memperbaiki diri dan menyiapkan bekal. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan suatu saat akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, anak-anak yang kita sayangi, dalam beribadah, dalam beramal, dalam beraktivitas, wabil khusus tentang ibadah, ada dua hal yang hendak kita perhatikan. Pertama adalah niat, yang kedua adalah kaifiyat, tata cara. Niat itu harus dilatar belakangi lillahi ta'ala, niat yang ikhlas, sehingga dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dinilai berdasarkan niat, dan setiap orang yang berbuat itu akan dihitung dari niatnya. Lalu kita sepakat bahwa niat yang ikhlaslah, niat yang semata-mata mengharap ridho dari Allah lah yang akan mendapat balasan dari Allah. Lalu itu kita ulang-ulang, komitmen itu kita ulang-ulang saat sholat membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen yang dibangun, pengakuan atau ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ibadah, apakah ibadah wajib ataukah ibadah sunnah, kemudian hidup dan mati tidak ada motif lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, mungkinkah kita menjadi tiba-tiba menjadi orang yang ikhlas saja? Tahu-tahu dah ikhlas saja dalam berbuat. Kata ulama, ada tahapan-tahapan yang hendak kita penuhi agar hati kita ini tertata berbuat kerana Allah Ta'ala. Namanya amalan hati, dan amalan ini amalan yang tak buatnya tak ada action yang hendak kita lakukan, tak ada perbuatan yang hendak kita lakukan, dan tidak mengeluarkan dana. Kalau bagi perkara ada duit keluar, kalau melaksanakan ibadah haji bosak tanggung jawabnya, bosak perbuatannya. Tapi amalan ini yang mendukung faktor kita menjadi orang yang ikhlas itu hanya kewajah hati. Maka kata ulama yang pertama adalah munculkanlah dalam hatimu mahabbah. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu cinta, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, otomatis cinta kepada Rasul. Salahlah kalau Allah ya, Rasul tidak. Itu dulu namanya ingkarus sunnah. Allah yes, Nabi no. Itu ingkarus sunnah, dan itu bukan bahagian dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi cinta kepada Allah itu akan mendorong seseorang cinta kepada Nabi, cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya, cinta suami, cinta istri kepada kebalikannya. Bahkan cinta kepada Allah tidak menghalangi kita untuk mencintai dunia, selama dunia itu kita gunakan menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, munculkanlah dalam batin kita al-khawf, takut. Takut hanya kepada Allah. Secara hakikat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau muncul takut itu kita tidak akan lagi meninggalkan sholat, kita tidak lagi membuka-bukakan aurat, kita tak akan mau lagi mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takut terhadap azab dan siksa yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Kemudian apa lagi? Sabar. Ini kewajah hati semua. Sabar, sabar, sabar. Topuk dado, saku dado, tanya
Jangan lagi selewat. Tanya iman, sabar. Sabar. Puasa ini melatih diri kita tidak sabar. Kalau tak sabar, salosi kue saya punya mompat. Sabar, sabar. Makanya sunat sekitar 10 atau 5 menit lagi tidak berbuka, sunat menghadapi hidangan, bukan sunat menggosip, tidak. Sunat menghadapi, mengapa melatih diri? Ini adanya makananku, adanya minumanku, duit ada, tapi kenapa ku tahan ini salironi? Supaya sabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian ridho. Apapun yang terjadi dalam diri kita, tidak ada bahasa lain. Hada minallah. Ini adalah dari Allah. Sesudah terjadi sesuatu, tak ada lagi bahasa. Contoh, ibu suruh anak ibu membeli sesuatu ke kode, tahu-tahu tercampak ke dalam paret. Bercakaplah ibu, kalau tak kusuruh tadi anakku, taklah tercampak dia kata. Tak lagi. Kalau sudah terjadi, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita disuruh hati-hati, tapi kalau sudah terjadi, terimalah itu sebagai suatu ketentuan dari Allah. Misalkan lagi ada orang tua kita sakit, lalu sampailah hukumnya, bercakaplah awak, kalau ku bawa lah omakku ni tadi ke rumah sakit, antara tak matinya dia. Tidak, tak ada lagi bahasa itu. Kalau sudah terjadi, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha terhadap ketentuan Allah, sabar, termasuklah senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah tuntut kita malam ni hadir di sini. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Saudara-saudara kita hari ini yang terbaring di rumah sakit, nak kepinginan orang tu tarawih, kepingin orang tu mendengar lantunan, bilal, salawat, tasbih, tapi hanya mendengar, tapi tak bisa hadir. Makanya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi disebutkan, man lam yarda bil qada'i wa lam yashkur bi ni'mati wa lam yasbir bi bala'i falyakhruj min tahtas samai falyaltabis rabban siwaya. Siapa yang tak redha terhadap ketentuanku, tak sabar terhadap ujianku, tak bersyukur kepada nikmat yang kuberikan, kata Allah dalam hadis kursi, falyakhruj min tahtas samai, silakan keluar dari kolong langitku. Kolong langit mana? Kolong langit Masjid Saksi, kolong langit Allah juga. Tak ada langit selain milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tak menerima ketentuanku, tak sabar, tak bersyukur, silakan cari Tuhan selain aku. Na'udzubillahi min dzalik. Allah murka ketika kita tidak redha, ketika kita tidak sabar, ketika tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah sesudah beribadah, berdoa dan berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Macam mana supaya muncul tawakal ni Ustaz? Dalam batin kita ada satu amalan yang diajarkan para alim ulama. Ibu ulang-ulangilah selepas solatkah atau pada waktu santai Quran surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Dan aku yakin ibu udah hafal itu, cuma tak tahu ibu kegunaannya. Apa ayatnya itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata ulama, siapa membacanya ini 7 kali, minimal 7 kali sehari semalam, insyaallah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sembahyang tak boleh tinggal.
puasa tetap, jangan pula itu saja diamalkan. Tak sembahyang umat tak apa, lakot ustaz tu lakot ja'akum saja sangat 7 kali saja semalam husnul khotimah, makin diwantak malaikat tu nyawa. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan syariat, tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian amalan-amalan yang disyariatkan tentu ada hikmah dan manfaatnya bagi kita, tentunya mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, lalu Allah ridho kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu dan diizinkan Allah kita sampai akhir Ramadan menjadi amal soleh bagi kita, sehingga mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi